Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW 1437 yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh, lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya, kalau orang tetap ngotot mau kerjakan itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya. Bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Jadi jauh lebih aman antum kerjakan apa yang Nabi SAW sudah perintahkan. Allahu a'lam. Gini loh, uang ngelakoni bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Tapi masalahnya buat saya, Maulid ini bukan bid'ah, sunnah. Ini perbuatan semuanya baik. Nyeluk uang pengajian masuk bid'ah, ngundang uang sholawatan masuk bid'ah. Ya semuanya perbuatan itu kan tidak ada yang haram kan. Ya, tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukannya. Nah ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang nggak pernah dilakukan Rasul itu kemudian bid'ah dan haram, tidak. Kalau anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu sembawa wajah bid'ah, Quran sembawa wajah bid'ah, sumpah bid'ah itu apa? Harokat itu ono zaman Kanjeng Nabi, nggak ada harokat, nggak ada titik. Loh itu kan cuma nambahi supaya gampang, nambahi itu bid'ah. Ya apa sih kok niki? Kita dalam dunia ini sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau kita melihat cinta itu daripada perasaan kan? Cinta bukan perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh manusia, pasti setiap perintah Allah itu pasti perbuatan. Apapun yang Anda lihat, berzikir perbuatan, sholat perbuatan, puasa perbuatan, zakat juga perbuatan. Akan tetapi ada perintah Allah yang itu berkaitan dengan perasaan. Contohnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbun, kalau kamu cinta kepada Allah, di dalam hadis, ahibullah lima yughdhukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena kamu cinta kepada Allah. Jadi ada beberapa perintah dalam Al-Quran dan di dalam hadis berkaitan tentang mencintai. Yang mana mencintai ini perasaan bukan perbuatan, dan perasaan tidak bisa kita kontrol sebagai manusia, tidak bisa. Perasaan itu di luar kontrol manusia itu sendiri. Karena itu kita sering mendengar cinta pada pandangan pertama. Kenapa pertama? Itu ada sirnya, itu ada rahasianya. Karena sekali Anda melihat, Anda jatuh cinta. Kalau memang cinta itu bisa Anda kontrol, bukan pertama, tapi kedua, ketiga, keempat, cinta pada pandangan, kedua lah, ketiga lah. Tidak bisa. Cinta tidak bisa dalam kendali Anda. Karena itu dalam pandangan pertama. Kemudian, selama cinta itu di luar kendali, maka ketika Allah menyuruh kita sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita mesti lihat bahwasanya hakikat daripada apa yang Allah suruh bukan cinta itu. Kenapa? Karena di dalam akhir surat Al-Baqarah Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyuruh seseorang kecuali apa yang dia mampu. Dan cinta bukan apa yang kita mampu. Cinta di luar kemampuan kita. Bagaimana kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul. Bukan hanya dengan kita kowar-kowar, aku cinta, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tidak ada semacam itu. Cinta tidak didapatkan dengan semacam itu. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya cinta itu bisa Anda dapatkan dengan cara sebab atau akibatnya. Maknanya kalau Allah menyuruh Anda sesuatu yang mustahil, dan diantaranya adalah sesuatu yang berkaitan dengan perasaan cinta ataupun benci, maka ketahuilah bahwasanya Allah menyuruh sebabnya atau akibatnya. Apa sebab untuk mencintai? Sebab untuk mencintai itu para ulama itu mengatakan ada dua. Yang pertama adalah Anda banyak mengetahui orang yang ingin Anda cintai. Contohnya saya ingin mencintai seorang wanita.
saya akan kepo terhadap dia. Saya lihat Facebooknya, saya lihat Instagramnya, saya tanya-tanya kawan-kawannya, oh bagaimana Siti ini, bagaimana Fulanah ini, bagaimana. Kenapa? Untuk membuat saya ini cinta. Sebab itulah di dalam bahasa Indonesia itu kita sering mendengar tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maknanya Allah tidak meminta Anda untuk cinta, Allah meminta Anda untuk kenal. Urusanmu kenal, urusan Allah cinta. Kenalilah orang yang ingin Anda cintai, Allah akan memberi rasa cinta kepada Anda terhadap orang tersebut. Begitu pula kalau Allah menyuruh kita untuk mencintai nabinya, bukan cintanya sebenarnya, karena cinta itu sesuatu yang di luar kendali kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus bagaimana cara kita mencintai Nabi? Ya tadi itu, Anda mesti mengetahui tentang Nabi Muhammad. Baca sirahnya. Lah baca sirah itu kan dulu kan membaca dengan kitab. Ada sirah Tahdzib Ibn Hisham, ada Ibn Ishaq. Sekarang ini ada Nurul Yakin itu, sirah-sirah yang ada yang Ar-Rahiqul Maktum. Itu kan panjang, tidak semua orang itu mampu membaca sirah. Akhirnya dibuatlah cara baru membaca sirah. Apa itu? Maulid. Apa itu maulid? Membaca sirah. Anda kalau lihat maulid-maulid Ad-Dibai, terjemahnya Simtuduror, apalagi Maulidul Azab, Maulid Diyaul Lame. Anda lihat semuanya tentang Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, sifat jismiyahnya Nabi, jasa-jasa Nabi, semua tentang agar kita mengetahui lebih daripada Nabi. Maknanya maulid adalah cara sebenarnya agar kita bisa mencintai Nabi. Karena apa? Kita mengetahui lebih daripada Nabi, dan orang-orang senang, dan itu work ya nih. Dan itu bekerja, para ulama-ulama, kalau membaca kitab sirah mungkin angel, maulidanai. Kita baca singkat, ada qosidahnya, ada rebananya, kemudian akhirnya ada makan-makannya. Jadi itulah hakikat daripada maulid. Anda memuji Allah, membaca sirah, dan sedekah. Dan itu adalah hakikat bagaimana Anda bisa untuk mencintai Nabi, karena memang itu adalah perintah Allah. Jadi kalau ada orang mengaku cintailah Nabi, tapi membid'ahkan maulid, tanda tanya, maknanya Anda tidak bisa cinta kepada Nabi. Wong Anda mengharamkan orang untuk mengetahui tentang Nabi. Apakah mencintai Nabi itu bid'ah? Kalau Anda membid'ahkan maulid, secara otomatis Anda membid'ahkan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kan para ulama itu ketika mereka itu ingin menunjukkan cinta mereka kepada Nabi, mereka mengarang maulid. Dan orang-orang yang awam semacam kita yang mungkin susah untuk membaca, Anda pernah baca kitab Tahdzib Ibn Hisham itu, susah sangat bahasanya. Bagi penuntut ilmu saja susah, apalagi orang-orang yang bukan penuntut ilmu. Tapi kalau Anda baca tentang Simtuduror, Anda baca terjemahannya Ad-Dibai, itu mudah sekali dan akan memupuk cinta Anda kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga cara untuk mencintai Nabi yang kedua adalah banyak menyebut namanya. Dibilang Habib Ali Al-Jufri yang beberapa waktu lalu itu datang, man aktsara syai'an, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu itu banyak menyebutkan namanya. Banyak menyebutkan namanya. Kalau Anda itu cinta kepada Nabi, banyak-banyak sebut namanya. Yakni kalau Anda banyak menyebut nama Nabi, Allah akan memberi cinta. Memang semacam itu. Dan di dalam maulid kan ada sholawat kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nama-nama akan terus disebut. Semakin banyak Anda menyebut nama, semakin besar rasa cinta Anda kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu sudah alif ba ta'nya sabab wal musabbab. Anda makan, Anda kenyang. Anda tidak cari kenyangnya. Kenyang itu urusan Allah. Anda makannya. Anda bukan tidurnya, Anda memejamkan mata. Kalau Anda memejamkan mata, nanti Allah akan beri tidur. Maknanya, sabab daripada tidur adalah memejamkan mata. Sabab daripada kenyang adalah makan. Sabab daripada pandai adalah belajar. Sabab daripada cinta adalah banyak tahu.
tentang Nabi dan banyak membaca tentang sirah Nabi. Kalau Anda mau cinta kepada Indonesia, bukan hanya saya cinta, bukan dengan demo-demo, bukan dengan itu. Kalau Anda mau cinta dengan Indonesia, banyak baca sejarah perjuangan. Kenapa? Karena kalau Anda tahu tentang sejarah Indonesia, semakin tahu perjuangan para pahlawan, Allah akan memberi Anda rasa cinta. Yaitu yang maknanya tak kenal maka tak sayang. Ketika Anda sudah terbiasa membaca itu, Anda sering menyebutkan terbiasa menyebutkan nama-nama Nabi, akhirnya Anda akan tresno. Kenapa? Orang-orang Jawa kan mengatakan tresno jalaran soko kulino. Anda mesti kulino maulid, Anda mesti kulino solawatan, baru Anda bisa cinta. Tanpa adanya itu, Anda tidak akan bisa cinta. Karena cinta di luar kemampuan Anda sebagai manusia. Karena cinta perasaan, bukan perbuatan. Begitu pula kalau Nabi mengharamkan benci, bukan bencinya, efek daripada benci. Nabi mengatakan, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, bukan marahnya. Karena marah di luar kontrol kita sebagai manusia. Manusia mesti marah, tidak ada. Digarai mesti marah. Tapi kalau Anda marah, jangan sampai Anda melakukan efek daripada marah. Jangan ngampleng, jangan mukul, jangan mencaci maki. Marahnya halal, mencaci makinya yang haram. Karena marah adalah hakikat Anda sebagai manusia. Marah adalah bagian daripada kemanusiaan Anda. Nabi pun pernah marah. Kita pun juga pernah marah karena kita juga manusia. Tapi ketika marah, jangan sampai kita memukul. Jangan sampai kita mencaci maki. Kalau sudah marah, semua kebun binatang semuanya keluar semua. Itu yang haram. Itu yang haram. Wallahu a'lam. Saya kira maulid adalah cara sebenar-benarnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Membid'ahkan maulid maknanya membid'ahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa athimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini jenis adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sapa apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atas napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare. Wuhus iku kewan sing cara kiye kuna satu galak, kewan sing napa ganas wong Arab nak dene apa? Wuhus. Tina kewan biasa hayawan, tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab dene apa? Wuhus. Apa wuhusul masyariki? Kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib.
dabah nu jamain apa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane apa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa humayah. Dadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wah syariba yasrobu syaroban mulane darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumiyah niku derek toreko napa satoriyah. Yen satoriyah teng Indonesia niku yen sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah wonten Tijaniyah wonten apa Satoriyah niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisani. Ya kalau terangno nggih domir sa'an iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Isa. Terus qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi nak kuno mana huwa uti perkara asline ya lucu perkara apa kan maknanya sa'an itu satu fakta napa al amrul waqi' suatu yang nyata huwa utawi sa'an iku ngene Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh domir sa'an. Ini apa? Fa usyribat makna domir sa'an. Podo fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir, terus kabeh mau digenti domir apa? Sa'an. Nah, resikonya dia wow, akhirnya wiridane wong satorya hu itu mana sangka lafat huwa domir apa? Sa'an.
Mana terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hahu. Mergo wong Satoria nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku genteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi, karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata, akhirnya mau diganti dhamir apa sya'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar mau muni ngene tok, ya pokoknya dia adalah dia, kowe nyifati lomane alime cerdase karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia, huwa min haitsu huwa semuanya huwa, semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya, fa usyribat makna dhamir sya'ni fa min azimi sya'nihi lam tahwihi, sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir sya'ni, dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub, dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Niku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qad dzaqa Ka'sal Maniyah, dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah, napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi, kelawan wis mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun itu saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Sini wa khifdam apa sebuti rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian mulane wong ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben yo sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga.
Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku, kok Abdul Muthalib wedi jangan-jangan era aku, Abdullah wedi jangan-jangan, sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku ya beritane sebagian saka kahin apa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim aja Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Sejak itu Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi? Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi Nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wali mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu Nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya, di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajasyamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah ada wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan Dalailun Nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana.
Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahanah masih orisinil. Zaman itu kahanah masih orisinil, dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahanah. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak roh Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya dari pendona. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusnya Nabi, orang tidak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Saya untuk perintah ke Jibril ku sopo kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikae pangeran ono hikmah. Ngene kahana zaman itu ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman itu berdasar nopo kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, sebelum ada nopo pemutusan hubungan nopo langit. Ini jenenge nopo? Semua ngerti wabas syaratil jinnu bidzali zamani wantu hiyatil kahanatu wa rohibatir rahbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing, wala hija itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat api Nabi khulayu hiasan husnun wa api untuk api sing dipadakno hiasan taha podo bingung ana sing maca tahin taha sami sing kata tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal sama Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyarik wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa labda. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono.
Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nek dene calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Nah, coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi, mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya, dadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Ya contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Ya Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKI. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah tuh Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok diru di rumah. Iki jeneng wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin kabeh ketok goblok ketok salah wong kok ngrumat musuh. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten tapi omongane kahana iku ora ana sing salah ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Mipine Abu Jahal ya ora salah, mipine Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene masyhur. Jadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi sumben niku kowe nak mau Madinah melawan Muhammad kayak mati, mulane rasa berangkat. Iya udah ngipi. Mulane akhirnya itu dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhirnya terus wah semani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal kenapa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra karo, njur cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dekne nyekal iki Ka'bah ning Multazam. Nah ini nak sering dungane multazam itu ya. Abu Jahal dungane multazam, jangan nangis. Ya Allah masyhur, saana buah itu jamaah terus saiki dungane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah.
Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya, iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Nah, wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Jadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jari Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat kaulu ahlil kahana. Paham ya, kaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah Arab, orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi semuanya mau wis geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mane sak ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah, tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kita kudu ngaji ya, jadi kita terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang-orang Nabi Muhammad itu ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya, iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masuk lah lucune para pendeta iki fanatik mbek Kanjeng Nabi. Jadi sing Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Roh Ibu Bukhara, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya Roh Ibu Bukhara peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifun al-kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka sendiri.
Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyah lan api-api makhluk. Wa sammi lan jenakno sira niki pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sammi napa sammi berarti apa sammi wa sammi lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karena satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibate Muhammad. Maksudnya mulane kula ingin kan bermatur hampir semua asma iku alam mangkul napa alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayatno ketika nabi dalam kandungan 2 bulan Tufia kapundut bil Madinati ing dalam Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu yaitu Tufia mabni majul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah ya akhwalu berarti keluarga dari ibu no? Keluarga dari ibu amam keluarga dari bapak eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausi hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abahe Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain ditakdir abe Nabi kampuduti temui di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak tapi Allah iku ora iso ngilangi ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu ya dadi eling-eling ya dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no Abbas mbek Hamzah nah saking Ammah wonten Sofiyah namung 3 sing terkenal misanan wonten Sayyidina Ali tapi bisa dihitung tapi sing gorono Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy zaman itu ya tentu ini bicara zaman itu wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman dadi kamane gak usah ngandani gak usah dakwahi wis iman iku pangeran mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji no? Kitab madae ngelem Nabi sebaik no? Berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu mergo wau Nabi hijrah teng Madinah delalah abae ya disarekno teng Madinah sing rumat abae ya keluarga sangka ibu kok sing iman mbek Nabi langsung nggih keluarga sani nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman iku wae mendekati
Nabi wafat, gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kayak jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman Abai ya wafat ning Madinah tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure sampai saulan terus kapundhut. Lane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat, surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Lane darani majas. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun sujaun, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat, ya melewati makna hakikat. Jadi terus diikutkan wazan ifta'ala, jadi ijtazah, apa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Medina, Sayyid Abdullah gerah, terus dirumat keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapundhut. Iki pangeran ya, jadi wis koyo ngono isaroe pangeran lalah Nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok ora apa-apa sesuai. Paham ya, jadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran ngono. Wis wae kersane pangeran ngono, wis ora usah protes wae kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah, ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Gini ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib kudu Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini ku Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asia. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale
ata misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan, karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kata seniki hadoro fa'ile iku Asia, ya. Fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu, napa? Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata mauridihi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asiyatu Sayyidah Asia. Ngene iku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah, sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Karena alam qudsiyah alam langit. Orang barani usang bangsa wong kudus wah tenan awur. Enak lho. Wes ribet malah. Coba aku sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Kudsiyah nang mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia mbek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia mbek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsiyah. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhodu keloro apa yang lahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khale rupa nur, khale rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong waca sing nang gimana? Waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan ka samsi min kamu shimik kamu di'u asfaran anhu laylatun anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladhi maulidil ladhi kana litin nisururum biyaumi wasdiya'u yawmana labbi wad'ihi banatu min fakhorin malam tanam lam tanalhun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talil kubri wa balun alaihim waba'un wa tawalad bushral hawa fi angkot ulidal Mustafa wa haqqal hanau. Mun nggih kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi koyok srengenge.
mingka saking sira saking panjenengan mudiun kang banget madang ini asfarat kang dadi padang anhu saking lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya bi lailatul maulid, yaiku malam kelahiran aladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahirnya Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya, kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir jenenge yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalhun nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala dzra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid itu mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan contoh nak iso ya tetap haram tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan saiki patung mau dadi napa? Hiasan terus didol. Barang protol ditoto terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang tau ora patung elek kan kok regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta 500. Kan camah kan besok dipuji-puji kok darane napa saiki mau didol tempakno truk terus iku camah itu apa maulidun kana fi talil kufri wa balun alimabum. Dia mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat mengke wonten diselingi ya Nabi salam alaika pokoke niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saya kira paham ya. Jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaitu logika atau pemikiran kekafiran iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara iki kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawatifi, apa berita kesenangan
sing diomongno barang ra ketok. Hatib. Mulane bahasa Arab telepon saiki apa? Hatib. Mergo swara tanpa rupa, ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Mulane bahasa Arab saiki nek ndarani telepon apa? Hatif. Nah, hatif riyen mboten ana swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen saiki mboten. HP, wah ribet sih. Ya, jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan, semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Watawalat busyrol hawatif. An sedune kelakuan ini an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dari apa? An sedune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqa lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tutur dikene apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ato'an faqa fil khus apa haitsu utina ato'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan, jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji ini apa? Wa tawalat busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa? Busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba apa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan niku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai wis ora usah susah Kangkang seribet masuk dunia ribet wis kesuwante Kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine bengak-bengok nesben kok soalnya anggap ae ku ibadah seneng wah kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet ben Yesus wah wis pokok ibadah apa seneng senajan tau ya roh seneng mbiku asline ya ora bener tapi lumayan dibang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke mahalul qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifham hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina likane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqatis tahsanal qiyamah inta zikri maulid syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi nggak berkenan itu saking tawadu'e Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan nggak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat, memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza wa qatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga
benar karena enggak ingin mosok Nabi rawuh kok biasa saja. Jadi apa hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayatim wariyat. Terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi. Fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong. Fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku ghayat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.